Salam sahabat GKPS TV yang terkasih. Pagi ini kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendengarkan firman-Mu, agar kami dikuasai oleh firman-Mu, sehingga kami dapat berjalan sesuai kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 dengan ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah yang sedang menguasai atau memerintah hatimu atau hati kita pada sekarang ini? Banyak orang hatinya dikuasai oleh keinginan untuk memiliki harta yang banyak, mempunyai pekerjaan yang bagus, karena berharap supaya masa depannya tenang, aman, penuh damai, dan hidup sejahtera. Namun saudara, apa yang disebut Paulus dalam Kolose 3 ayat 15 ini justru berbeda dengan damai yang ditawarkan oleh dunia. Karena dalam konteks Kristen, ini bukan hanya sekedar keamanan dan ketenangan pikiran tanpa konflik, tetapi lebih mendalam. Karena hal ini merujuk kepada sebuah keadaan spiritual yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Kristus. Jadi bukan sekedar damai, aman dan tenang sekarang, tetapi besok cemas. Karena kedamaian yang seperti itu hanya bersifat sementara. Tetapi damai sejahtera adalah milik kita yang permanen. Damai sejahtera itu kita dapat melalui darah Kristus. Ketika Kristus mati untuk kita, sehingga ada perdamaian antara manusia berdosa dengan Allah. Sebab manusia yang hidup dalam dosa tidak mungkin memiliki damai sejahtera. Namun ketika Kristus mau merendahkan dirinya dan rela berkorban demi keselamatan kita, dengan demikian kita beroleh damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Karena dialah sebagai sumber damai sejahtera itu sendiri. Yesus sendiri pernah mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Orang yang mengalami damai dari Tuhan akan tetap tenang dan tidak tergoyahkan meski di tengah badai kehidupan. Mengapa? Karena ia percaya kepada Allah, bukan kepada situasi kondisi. Apapun yang terjadi, Allah tetap bekerja. Damai sejahtera akan memberikan ketenangan batin, bahkan dalam menghadapi kesulitan atau ketidakpastian. Sebab itu, Paulus menekankan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera itu bukan untuk konsumsi sendiri, tetapi itulah modal kita untuk hidup bersama. Meskipun damai itu harus bermula dari diri kita sendiri, tetapi damai itu tidak pernah dimasukkan untuk kalangan sendiri saja,
tetapi kita akan menegakkan damai Tuhan dalam pekerjaan kita, menegakkan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dan dalam pergaulan, dan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita harus membagikan damai. Kita punya tanggung jawab besar atas hak yang sebesar damai sejahtera Kristus ini. Kita harus membagi-bagikan dan aktif memakainya dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dan ini bisa terjadi jika damai Kristus itu yang memerintah di dalam hati kita. Nah, dalam hubungan manusia dengan Tuhan, damai sejahtera berarti keadaan yang mengalir dari persekutuan yang intim dengan Allah. Ketika seseorang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, ia akan merasakan kedamaian batin dan kesejahteraan yang seutuhnya. Sementara dalam hubungan antar manusia akan memiliki hubungan yang harmoni dan hidup dalam persatuan dan kesatuan. Jadi jika kita sudah mengalami damai sejahtera dari Tuhan, kita akan tetap tenang dan tidak tergoyahkan meski di tengah badai kehidupan. Bahkan kita akan tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena hal itulah panggilan itu. Itulah panggilan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sudahkah kita mengalami kedamaian yang bersumber dari Kristus itu? Tuhan memberkati. Kembali kami datang bersujud kepadamu ya Bapa, sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Karena di tengah-tengah kehidupan kami yang menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan hidup. Tetapi jika kami percaya Kristus dan damai sejahtera Kristus memerintah hati kami tidak akan goyah. Hidup kami akan tetap tenang dan sukacita untuk menyembah Engkau. Berkati kami semua dengan seluruh sahabat IKP TV dimanapun berada. Biarlah kuasa Kristus yang memimpin kehidupan kami, sehingga kami tetap berjalan sesuai kepada kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindu
Ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu, ku merindukanmu. GKPS